Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Anda Haja Mariatul Kiptiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum penyuluhan, yang saya sayangi dan yang saya cintai teman-teman semua. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan baik lahir maupun batin kepada kita semua sehingga kita bisa berada pada titik sekarang ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk umatnya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya sayangi, perilaku seks bebas merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa batas, baik tingkah laku seksnya sendiri maupun dengan siapa seks itu dilakukan, dan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Seks bebas yang tak lazim untuk dilakukan ini memiliki dampak dalam berbagai hal, di antaranya yaitu dampak terhadap mental, dampak terhadap psikologi, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi. Permasalahan seks bebas pada remaja adalah permasalahan yang sangat serius dan harus segera diatasi agar tidak menyebabkan generasi penerus bangsa yang tidak berpancasila. Faktor-faktor yang memicu penyebab munculnya budaya seks bebas ini diantaranya: yang pertama, kekuatan iman yang memudar; yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua; yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi; yang keempat, tontonan yang tidak mendidik seperti adegan orang dewasa; yang kelima, rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas; dan yang terakhir, salah dalam bergaul. Selanjutnya, apa sih dampak negatif yang terjadi akibat budaya seks bebas itu? Nah, budaya seks bebas lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan martabat kaum remaja ataupun kaum dewasa yang melakukannya. Nah, dampak negatif tersebut adalah yang pertama, hilangnya harga diri; yang kedua, prestasi menurun; yang ketiga, hamil di luar nikah; yang keempat, aborsi dan bunuh diri; yang kelima, tercemarnya nama baik keluarga; yang keenam, tekanan batin yang merusak mental; dan yang ketujuh, dapat terjangkit penyakit seperti HIV atau AIDS. Untuk menghindari perilaku tersebut, ada beberapa refleksi moral dalam menangkal budaya seks bebas. Tidak ada suatu persoalan atau masalah yang tanpa solusi. Persoalan seks bebas harus ditangani oleh orang tua, sekolah, pemerintah, dan remaja itu sendiri. Diperlukan refleksi moral untuk menangkalnya, diantaranya yang pertama, menghindari lingkungan yang buruk. Nah, lingkungan merupakan area bersosialisasi setelah keluarga. Ketika lingkungan yang digunakan bersosialisasi bukanlah lingkungan yang baik, maka perilaku menyimpang dapat saja terjadi. Yang kedua, membatasi waktu keluar rumah. Waktu untuk bersosialisasi memang sangat penting, namun harus ada aturan dan batasan-batasannya. Batasan dan aturan di dalam keluarga harus dibicarakan dengan seluruh anggota keluarga agar nyaman antara anggota keluarga yang satu dengan anggota yang lain. Aturan yang dibuat tersebut dapat digunakan untuk membatasi ruang lingkup anak supaya tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat, terutama pada malam hari. Sebaiknya anak tidak boleh keluar rumah kecuali ada hal yang mendesak atau dapat pula didampingi oleh orang tua. Tidak adanya batasan waktu membuat seorang anak akan lebih bebas sehingga dampak dari pergaulan bebas pun tidak dapat dielakkan.
Yang ketiga, isi waktu kosong dengan kegiatan yang bermanfaat. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang bersifat positif. Mengisi waktu kosong menghindarkan diri dari sikap bermalas-malasan atau bahkan pergi keluar untuk bergaul dengan mereka yang telah terjerumus. Untuk remaja, isilah waktu kosong dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung keahlian ataupun kemampuan, seperti contoh kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan organisasi. Dengan begitu, waktu akan terisi oleh hal-hal yang bernilai dan bermanfaat. Yang keempat, jangan salah dalam bergaul. Bagi remaja yang kini sedang pubertas, mereka pasti akan memilih teman yang mengasyikkan daripada teman yang baik. Memilih teman dalam artian tidak menjerumuskan kita pada kondisi yang buruk. Nah, apabila seorang remaja sudah memiliki teman yang tidak benar, maka secara tidak sadar remaja tersebut akan terbawa arus yang tidak benar juga. Yang kelima, memperdalam iman. Kuatnya iman dan dekatnya hubungan remaja dengan Tuhannya akan membawa mereka jauh dari kata dosa. Semakin banyak kita memperdalam dan memperkuat iman, maka semua ajaran yang menyimpang pun sudah pasti tidak akan dilakukan. Yang keenam, tidak mencoba-coba. Masa remaja yang dipenuhi dengan teka-teki sehingga mengakibatkan rasa ingin tahu yang sangat besar membuat remaja ingin mencoba hal-hal yang baru. Memang sangat wajar sekali remaja memiliki perasaan tersebut, tapi ada baiknya dipilih terlebih dahulu apa yang harus dicoba dan apa yang tidak harus dicoba, mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang ketujuh, peranan orang tua. Orang tua dan keluarga adalah lingkungan yang terdekat dengan remaja. Pengawasan orang tua dalam perkembangan remaja haruslah intensif. Orang tua harus meluangkan waktunya bersama anak-anak mereka agar anak-anak tersebut merasa diperhatikan. Nah, rasa diperhatikan inilah yang membuat remaja akan selalu nyaman berada di rumah. Walaupun begitu, orang tua juga harus bisa menjadi teman bagi anak-anaknya agar nantinya mereka akan selalu merasa lengkap berada di lingkungan keluarga. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, sudah seharusnya kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya agar kita terhindar dari siksa di dunia dan siksa di akhirat kelak. Tetaplah fokus pada tujuan kita dalam menuntut ilmu, karena apa yang kita tuai itulah yang akan kita dapatkan. Jadilah pelajar cerdas tanpa seks bebas. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.